Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Oke, kita akan lanjut lagi membahas tentang saham strategi dividen investing yang gua lakukan selama sekarang minggu ketiga. Oke, kita lihat sekarang di minggu ini IHSG turun lagi guys. Jadi 6.538, itu lebih rendah daripada minggu lalu. Kemudian kalau dilihat portofolio gue alhamdulillah naik ya. Dan ada saham baru nih, Demas. Kenapa gue beli? Karena dia tanggal 9 mau bagi dividen. Jadi tergoda untuk beli. Sebenarnya gue nggak ada rencana buat beli Demas sih, tapi karena dia bagi dividen dan dividennya itu di atas 5%, di mana 5% ini adalah yield yang jadi kriteria gue beli saham. Jadi kalau ada saham yieldnya di atas 5%, itu udah cukup baik untuk dibeli. Nah, kebetulan Demas bagi dividen, dan dividen dia yang kedua di tahun ini, dan dividennya itu di atas 5%. Jadi sebenarnya dalam setahun dia lebih dari 10% guys dividennya. Jadi makanya gue kemarin beli, masuk, biarin aja, walaupun sebenarnya nggak ada rencana buat beli tadinya. Begitu ada berita dia bagi dividen, baru gue beli. Terus Hexa naik jauh banget, Hexa naik 2% lebih, 2% dari dari minggu kemarin sih. Di hari Kamisnya sebenarnya turun dia. Nah, kalau HMSP baru turunnya dalam juga dari minggu lalu. Minggu lalu masih 1010, sekarang 995. Gimana ya, kita jual apa enggak ya? Nah, ini posisi portofolio gua. Cashnya ada 7.000, kemarin ada 14.000. Kenapa bisa gitu? Pertama, gua ada top up 500.000. Kemudian dananya gua beli saham Demas. Gua beli saham Demas 23 lot lah, sekitar 23 lot. Nah, itu kepake, jadi harga sahamnya 506.000, total 506.000 buat beli saham Demas. Di sini di RDN tertulis 514.000 dana di RDN, karena gue belinya hari Kamis dan pencatatan harusnya hari Senin. Jadi di sini masih tertulis 500.000. Tapi kalau misalnya udah hari Senin, udah H+2, dia bakalan ditulis di 7.800-an. Kita lihat posisi gua, Hexa punya 13 lot, udah untung 20% sebenarnya kalau dijual. Cuma karena kita strateginya adalah dividen investing, nyari keuntungan dari dividennya, jadi sahamnya nggak dijual, terutama kalau potensi dividennya masih bagus. Kemudian Demas, gue sekarang punya 23 lot, udah naik juga satu tik, jadi untung 3.600 kalau dijual. Cuman tanggal 9 mau bagi dividen, jadi gue biarin aja. Sekalian kita bisa tahu kalau bagi dividen itu duitnya dapatnya kemana. Terus Sido muncul, dilupain aja, itu saham bonus. BLTA saham gak jelas. Modern Land sudah disuspend. HMSP, nah HMSP nih rada bingung nih, minus 171.000. Kemudian laporan keuangannya juga turun, jadi ada kemungkinan dia dividennya di bawah dari tahun kemarin. Jadi gue ragu nih HMSP, apakah mau gue jual atau gua keep aja dulu. Kayaknya sih gua akan nunggu laporan keuangan di kuartal keempat HMSP kayak gimana, baru gua akan putuskan apakah itu mau dijual atau enggak. Mudah-mudahan dia kena efek window dressing deh, jadi harganya bisa naik. Oke, terus nah, pembahasan kali ini berlanjut dari yang kemarin, cara memperbesar portofolio. Kita balik lagi ke strategi dividen investing. Jadi
seperti yang kemarin kita bahas, dividen investing itu kalau mau terasa jumlah dividennya, saham kita harus banyak. Nah, bagaimana supaya sahamnya banyak? Nah, ini ada 3 cara yang sebenarnya sederhana, tapi kalau dilakukan itu akan memperbesar jumlah saham kita ya. Yang pertama itu top up, guys. Jadi top up itu masukin uang lagi, guys, ke dalam bursa saham. Dari mana uangnya? Yaitu dari pekerjaan kita yang biasa. Jadi kan kelebihannya dividen investing ini, kita nggak perlu mantengin market, mantengin pasar saham sepanjang hari. Jadi pekerjaan kita tidak akan terganggu oleh kesibukan kita di pasar saham, karena kita lihat pasar saham tuh nggak sering-sering banget, tidak seperti orang-orang yang trading. Tapi kalaupun ada orang yang trading, dia juga bisa top up ke rekening saham yang khusus untuk bagi dividennya aja. Kalau kita lihat, ini yang gue lakukan, gue masukin kemarin uang 500.000 dan jelas-jelas jumlah saham gue bertambah. Bahkan perusahaannya beda nih, dapat 23 lot lagi. Itu dari top up, guys. Jadi top up itu memang sangat berguna untuk memperbesar portofolio kita. Kalau istilahnya nabung saham, kita kan sering ngedenger istilah nabung saham. Nah, ini top up itu nabung saham sebenarnya. Kemudian yang kedua, DRIP itu apa? DRIP itu Dividend Reinvestment Program. Jadi nanti kalau kita dapat dividen dari perusahaan, nah dividennya itu nggak diambil langsung oleh kita beliin lagi saham. Jadi jumlah saham kita bertambah. Nah, untuk awal-awal ini nggak kerasa, tapi lama-lama tahu-tahu jumlah saham kita udah makin banyak dan dividen yang kita dapat juga akan makin banyak. Kemudian yang ketiga itu switch stock. Nah, switch stock ini dilakukan di saham-saham yang harganya udah makin mahal, tapi dividennya sebenarnya nggak naik-naik banget. Jadi misal nih, HMSP tahu-tahu harganya naik ke 2000, tapi dividennya nggak berubah jauh, misalnya dividennya 70 atau bahkan turun jadi 60. Itu berarti dividen yieldnya sudah tidak 5% lagi. Kita jual, kita cari perusahaan lain yang punya yield di atas 5% selain HMSP itu, karena HMSP-nya udah harganya naik. Nah, dengan kayak gitu kita bisa menjaga dividen yield dari portofolio kita tetap di atas 5%. Nah, dengan begitu jumlah saham kita lebih banyak dan kemungkinan kita dapat dividen besar juga lebih banyak. Jadi ini bisa dilakukan, tapi syaratnya yaitu tadi kita punya saham yang harganya lagi naik. Kita lanjut lagi pembahasannya. Ada pertanyaan nih, guys ya, di kolom komentar, saham apa aja yang bisa di hold buat ditunggu dividennya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang belum pantas gua jawab ya, karena kita nih di channel ini sedang melakukan perjalanan investasi gua dari kecil, dari jumlahnya 8 jutaan. Nanti kita kedepannya bakalan sukses atau enggak, ini kita sedang lihat. Jadi belum tentu bisa benar-benar diikutin. Tapi untuk kriterianya seperti yang gue bilang di video pertama, mungkin kalau belum nonton, gue menentukan kriteria saham-saham yang gue beli itu sederhana. Yang pasti sesuai dengan pertanyaannya, kalau saham yang bisa di hold buat ditunggu dividennya itu, pertama dia harus rajin bagi dividen selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan lebih dari itu juga lebih bagus lagi, karena itu jadi kayak patokan. Walaupun nggak menjamin 100% tahun depan akan bagi dividen, tapi kemungkinan besar dia akan bagi dividen lagi dibandingkan dengan perusahaan yang nggak pernah bagi dividen atau bagi dividennya bolong-bolong. Kemudian kalau gue matok yieldnya 5%. Sebenarnya yield 3% juga udah cukup bagus, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang bagus juga banyak yang masuk kalau 3%. Kalau 5% udah mulai sedikit ya.
Oke, gitu aja guys. Kali ini cerita-cerita dan perkembangan saham gua. Alhamdulillah masih naik nih. Niche. Oke, gitu aja guys. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen atau ada yang mau sharing portofolionya kayak gimana, cara-cara strategi-strategi stock pickingnya kayak gimana, boleh di komen aja di kolom komentar ya guys ya. Itu aja, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.